Ada pohon besar banget, gila. Tuh, besar. Ya, itu berapa meter ini ya? Lingkarnya besar banget teman-teman. Entah berapa ratus tahun itu umurnya pohon tuh, besar banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cak Gospek Channel dan salam rental. Buenos dias, apa kabar semuanya teman-teman rental, teman-teman pemain PS dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja ya. Selamat pagi semuanya. Dan sekarang agak mau menuju siang, saya ada di hutan belantara. Iya Tang? Ada di hutan. Ya banyak pohon. Takut apa enggak? Enggak, bagus ya. Iya. Ini teman-teman sekarang lagi di hutan, mudah-mudahan nggak ada harimau ya. Oke, rental masih off ya, belum buka ya. Oh itu. Iya. Oke teman-teman, sekarang saya ada di hutan belantara. Mau ada mencari harimau. Nggak ada harimau. Nggak ada ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan rentalnya pada rame, yang main PS juga semangat ya. Untuk hari ini, harinya hari Rabu ya, tanggal 3 Agustus 2022 ya. Ya, Cakkus sedikit olahraga biar badan sehat. Teman-teman jangan lupa olahraga, jalan-jalan. Seperti Cakkus pagi hari ini jalan-jalan ke hutan ya. Iya. Ini bikin seger teman-teman. Nah, coba lihat. Wah, ya. Pokoknya enak jalan-jalan di sini hutan ini ya. Oke, habis ini kita lanjut ya. Topiknya habis ini tunggu. Mau bahas apakah untuk edisi pagi hari ini ya. Oke teman-teman, masih di kawasan hutan belantara. Oke, nggak sengaja ya pagi hari ini di hutan aku ketemu salah satu legenda PlayStation ya. Dan yang pasti ini legenda PlayStation 2 di kompetisi PS2 zaman dulu teman-teman ya. Jadi zaman dulu tuh ada banyak kompetisi PS2. Nah, salah satu raja kompetisi yang sering menang juara di kompetisi Winning Eleven PS2, orangnya ada di dalam hutan sini, ketemu Cakkus ya. Habis ini coba saya interview orangnya, salah satu legenda Winning Eleven, raja Winning Eleven di zamannya dulu yang sering juara kompetisi di mana-mana ya. Ini lagi di dalam hutan orangnya, tak cari dulu ya. Nah, ini sepertinya sudah ketemu orangnya. Wah, ini sepertinya ada orang di sini. Hai. Oke teman-teman, ini ketemu rajanya Winning Eleven di zaman dulu. Habis ini kita cerita-cerita ya. Oke teman-teman, sekarang saya ketemu salah satu legend dari PS2 ya. Dia adalah raja Winning Eleven. Nah, kita mau korek-korek cerita gimana dia kok bisa menjadi raja Winning Eleven di masanya. Yuk, dengan Mas siapa ini? Mas Agus, namanya Mas Agus. Kalau di turnamen-turnamen saya pakai nama Charles. Charles, nah baru inget aku ini. Charles ini lawan berat teman-teman. Meskipun aku dulu nih rajanya. Kemudian ada pesaing yang namanya Charles ini akhirnya bisa mengalahkan raja Winning Eleven Cakkus ini ya. Gimana ceritanya dulu? Awalnya ya kita belajar sama senior. Senior. Dulu rajanya ini yang punya resep-resep dulu teman-teman. Dia nggak mau ngasih trik, tapi kalau dikasih trik pasti tumbang. Akhirnya kalah. Kalau rahasianya tak bocorkan, kalah sama Charles ini teman-teman. Kalah cerdas, kalah cerdas. Jadi waktu itu lulus SMA baru bisa main PS, baru bisa juga jagain rental kakak saya dulu. Jagain rental, belajar begadang setiap hari. Akhirnya banyak teman-teman yang bawa temennya, istilahnya bawa jawara-jawara
buat lawan saya. Nah, enggak taunya saya itu kayaknya beruntung. Enggak pakai trik apapun, sederhana aja, tapi mereka tumbang semua itu. Terus baru dari situ teman-teman ngajak kita terjun ke turnamen. Iya. Rame waktu itu turnamen ya. PS2 teman-teman. Winning Eleven waktu itu. Iya. Waktu itu menang di mana aja waktu itu? Waktu itu ada di sekitaran Pasuruan lah. Ya, pokoknya sering menang lah. Lawan berat teman-teman ya. Sampai banyak sekali yang ngajak taruhan gitu, taruhan. Tapi wong saya cuma hobinya main, nggak hobi judi. Cuma sekedar seneng-seneng aja. Masalah hadiah itu belakangan. Yang penting kita cari apa ya? Cari nama lah istilahnya kayak gitu. Menantang diri sendiri. Sopo sing iso ngalahno aku? Itu dulu teman-teman ya. Cak Kus dulu keliling muter, siapa yang bisa ngalahkan aku tuh? Zaman winning lho rek ya. Iya dulu. Nah, kalau si Charles ini sering ikut kompetisi. Kalau saya jarang ikut karena saya jaga rental. Tapi siapapun yang lawan saya jarang yang menang. Itu zaman Winning Eleven dulu ya. Zaman winning. Zaman winning bukan, loh ya. Bukan zaman sekarang udah PS3, PS4, PS5 nol. Iya. Kita jadi pelatih sekarang teman-teman ya. Oke, habis ini kita lanjut lagi korek-korek sama Mas Charles ini ya. Nah, pengalaman yang menarik apa dulu zaman kompetisi winning dulu itu? Pas di lokasi. Di lokasi waktu itu ada kompetisi. Iya, ada anak temen lah, jadi temen. Dia tanya sama saya, pengen ikut tak mas? Ikut. Aku ndak ikut mas. Aku ndak ikut. Kenapa? Hadiahnya kecil. Jawabnya gitu. Iya, iya. Nah, terus tak jawab, aku nggak buru hadiahnya. Yang penting kita banyak temen. Nah, main happy. Nah, itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Lah terus waktu itu kebetulan di 8 besar, istilahnya 8 besar. Ternyata dia ikut, ketemu saya, lawan saya. Iya, iya. Lawan saya. Nah, buat kita ngetes mental dia, apa itu kaki kita taruh di, waktu itu kan lesehan. Lesehan, iya. Nah, lesehan. Kaki kita taruh di atasnya kakinya dia. Plek gitu. Plek. Taruh sini. Dia gemeter. Sudahlah pasti kita menang. Itu triknya. Trik buat ngetes mental lawan itu pengalaman yang sangat menarik. Jadi kita bikin habis-habisan, guys. Habis-habisan. Dia semakin gemeter kakinya. Habis 8-0. Habis nggak ada lawan. Itu pengalaman yang sangat-sangat waktu itu kita ingat. Iya ya. Rumusnya yang paling jitu waktu itu apa? Winning Eleven. Nah, teman-teman ingin tahu. Waktu itu mereka ada winning 8, ada winning 10 dulu, beda teman-teman ya. Waktu itu zamannya Inter Milan sama Barcelona. Barcelona Adriano ya. Ya. Barcelona bukan. Inter Milan ya. Inter Milan zamannya Adriano Ibrahimovic sama siapa? Martin atau siapalah. Tuh, lupa sudah lama. Lah mereka selalu mengandalkan kekuatan dari striker mereka, 3 striker atau 2 striker. Mereka selalu berburu mengalahkan para back-back kita. Nah, itu yang jadi tantangan buat kita. Gimana cara menghalangnya? Kita pakai strategi 3-6-1. Kita tumpuk di tengah. Yang penting nggak kebobolan. Urusan mencetak gol opo jare wong Jawa. Itu mas. Kalau aku dulu mengajarkan 3-2-4 teman-teman ya. 3-2-4 menarik, sangat menarik. Nah, jadi itu ini dulu strategi yang sangat-sangat licik gitu. Jadi ini dulu diketawain orang-orang. Gila, masa ada formasi gitu depannya 4-5-6-7-8 3-3-4 ya waktu itu ya. 3-3-4 ya, 3-3-4. 3-3-4 waktu itu. Tapi diketawain sama orang. Tapi coba
aku back aja 3, kamu bisa lewatin apa enggak gitu aku dulu nontonnya. Nah, betul, Padahal betul. cuma 3 back, diketawain. Back 3 ya gampang kamu kalah. Katanya orang. Tapi hati-hati. Di Hati-hati. sini lah. Di situ sini. poinnya langsung kita dulu waktu itu L1 segitiga kalau nggak salah. L1 segitiga. Dari pemain tengah langsung ke sudut kanan atau kiri, Langsung 100% gol. angkat 100% gol. Kita nggak Coba, pakai. mungkin 10 kali, mungkin 10 kali adalah 3 gol. Pasti terjadi. Pokoknya kita mainnya itu 3 kali sentuhan gol. 3 kali sentuh gol. Dari back, tengah, striker sudah gol sudah. Gol. Nggak terlalu banyak cincong. Itu Itu dulu- strategi. Dulu rahasia. Sangat aneh tapi menarik. Bagi teman-teman yang nggak aneh, tapi buat kita, wah itu fun Wah, apa itu sekali. strikernya 4 itu. Diketawain dulu. Lucu itu lucu. Tapi ini penemuan kita dulu teman-teman, rahasia kita itu ya. Waktu winning dulu. Oke, lanjut lagi. Dulu seingatku kamu pernah ikut kompetisi di Lawang dulu, Winning Eleven. Ya. Itu dulu sama kakak saya nggak sengaja ada kompetisi. Nah di situ kita belum pernah untuk pertama kalinya. Jadi mental kita jatuh. Nah, babak pertama pun kita sudah out ya. Udah degradasi duluan wis. Belum pengalaman. Belum ada mental. Jadi kita coba-coba aja dulu. Ternyata kayak gitulah. Untuk ketiga kalinya dari cuma pengalaman pertama kita bisa saring semuanya, trik buat membuat lawan itu gemetar. Tapi yang lucu waktu itu sebelum bertanding, lawan sudah takut semua. Benar. Kenapa? Karena tingkah kita sok jagoan. Sok jagoan. Itu termasuk Saywar. strategi. Saywar. Jadi saywar teman-teman. Jadi si Charles ini orang yang sangat berani. Dia nggak tahu, dia jalan ya. Mungkin peserta yang lain nggak tahu ini anak dari mana gitu ya. Iya, Siapa jalan ini? Nah, si Charles bilang, aku ingat itu, tak kalah no kabeh di sini, nggak akan ada yang menang lawan aku. Semua musuhnya takut. Nah, waktu yang semua teman-teman itu dengar. Tadi takut semua. Jadi kita berani duluan. Waktu itu pas main itu bilang apa musuhnya itu? Pas main itu ngedek kayak gempa bumi. iya. Mas, ini kayak gempa bumi. Apa gempa bumi? Ternyata mereka takut. Ketika pas tahu kita mainnya gimana, kelihatan grogi. Nah, tumbang. Kitanya yang tumbang. Ini kasihan teman-teman ya. Jadi cuma kata-kata musuh kita itu bilang, Mas, aku ngedek kok kayak gempa bumi ya. Kita ketawa nggak bisa main teman-teman. Bisa main. Serasa nggak tega, buatnya takut, gak tega. Mau trik licik, kan ada trik-trik licik atau trik monoton yang membuat mereka emosi itu ada. Misalnya kita coba waktu nyerang kita sliding. Nah, dia berhasil, ini pasti gol. Tapi kita sliding, kita kartu merah nggak apa-apa. Itu cara licik. Tapi jarang kita pakai karena kita orang baik-baik, nggak pernah curang, nggak pernah apa. Gitu. Jadi itu teman-teman ya, cerita zaman Winning Eleven PS2 ya, masih rame-ramenya dulu ya. Jadi si Charles ini sering ikut kompetisi di mana-mana gitu ya. Jadi sudah terkenal di kalangan jago-jago winning zaman dulu ya. Tapi ada satu strategi yang masih pernah saya pakai, 5 striker. Oh ya 5 kok 4, lupa teman-teman. Ada 5 striker. Sorry, yang kita bahas tadi 5 bukan 4. Iya, itu yang 5 striker itu yang bikin geleng-geleng musuh. Waduh, kok bisa? 3 di belakang, 2 di tengah, 5 di depan. Ya itu, maksudnya tadi 5 temannya 5 di depan. bukan 4 ya. Iya, Langsung maju semua. Kalah siji yo kalah. Iya. Kalah 5 yo kalah. Perkara kelebon babas, yang penting kelebon akeh. Tadi menang. Konsepnya begitu ya. Konsepnya. Jangan mikir bertahan. Kan biasanya orang-orang mikir, aku harus bertahan diserang, caranya bertahan. Nah, kalau kita dulu nggak mikir bertahan,
Ya apa caranya nyerang biar dia musuhnya itu mikir bingung bertahan. Nah, itu. Kita hipnotis dulu musuhnya. Biarkan dia mikir caranya bertahan, kita tetap nyerang aja dulu. Begitu teman-teman ya. Itu rahasia kemenangan kita. Rahasia. Pokoknya dia bisa nyetak 3 gol, kita bisa 10 teman-teman. Itu zaman ini. Gak takut. Pakai back aja itu 3 itu sulit diketawain, nggak bisa. 3-2-5 ya bukan 3-3-4 teman-teman ya. 3-2-5 zaman dulu itu. Akhirnya banyak yang niru ya. Strategi Mourinho lah iku. Mourinho gak tuwe strategi ngono. Gak ada strategi Mourinho kayak gitu. Cuma kita yang punya. Pokoknya itu dulu teman-teman yang sulit mengalahkan Charles, mengalahkan saya dulu juga zaman Winning Eleven ya. Jadi salah satu 3-2-5 itu diketawain orang pertama itu. Tapi ya jarang yang bisa mengalahkan gitu loh. Kita selalu menang di mana-mana dulu ya zaman Winning Eleven. Itu teman-teman. Untuk sekarang kan udah berapa tahun? Udah 11 tahun kita nggak pernah main game. Ya. Sudah 11 tahun. Bayangkan 11 tahun lama banget. 11 tahun kita nggak pernah main bareng. Yang dulu hampir tiap hari lah. Iya. Kita main winning, tapi untuk PS34 kita sudah nggak pernah main teman-teman. Ya. Itu habis ini kita lanjut segmen terakhir mungkin teman-teman ya. Oke, masih di hutan belantara yang sejuk teman-teman ya. Iya, sama si Charles ya. Ini kalau dulu banyak yang bilang mirip salah satu vokalis apa tuh? Zigas. Nah, Zigas. Sama satu lagi yang sering di YouTube itu Republik. Iya. Apa itu lagunya Republik itu? Tiba-tiba lupa aku ya. Iya, pokoknya mirip si Republik itu namanya Ruri Wantogia. Ini ya, vokalisnya Ruri Wantogia ini. Oke, segmen apa terakhir ini ya? Kegiatannya sekarang apa setelah menghilang dari dunia PS ini? 10 tahun menghilang ya, kita udah nikah ya. Iya. Udah nikah, kerja, terus sekarang ya lagi jadi pemain bola Liga Tarkaman lah. Wah, iya ini pemain bola. Iya. Awalnya dulu nggak bisa main bola, terus setelah nikah kita ada fasilitas lapangan atau kita nggak mengenal usia, tetap belajar gitu. Kalau seperti kayak PS ya, kayak PS, aku perlu ada gurunya, tapi guruku bisa tak lewatin. Nah, intinya kayak gitu. Aku udah berumur tapi masih mau belajar, jadi istilahnya pelatihnya tak lewatin, istilahnya kayak gitu. Intinya kita jangan mudah menyerah lah dan jangan malu dalam hal belajar. Iya. Jadi kita kegiatan ini ada bisnis lah, ada bisnis kecil-kecilan, juga aktivitas sehari-hari main bola, cuma itu aja. Ini main bola seneng teman-teman ya. Aku juga sebenarnya seneng main bola ya. Bahkan aku dulu tuh ngerasa lebih hebat dari dia gitu ya. Memang beda, tiap orang tuh beda ya. Cara main beda, skill beda gitu ya. Nah, kalau saya dulu tuh suka main bola, sekarang pun seneng, cuman waktunya yang sulit. Jadi aku ya seneng kalau ngeliat Charles main itu teman-teman ya. Jadi luar biasa, ternyata punya speed bagus, power bagus, shoot bagus, semuanya bagus ya. Semuanya bertahap atau belajar dari bawah ya. Ini bagus kalau main itu dia. Terus ya bagi mungkin ya? Untuk bulan-bulan ini sangat-sangat padat jadwal main. Kita ada Liga Tarkaman lah. Nah, itu pun kita semampunya aja, umur sudah sekian, kalah sama yang muda-muda. Tapi yang penting kita partisipasi, dampingin yang anak muda-muda itu. Memang kalau sudah turun ke lapangan itu beda teman-teman ya. Keberanian mental itu dengan sendirinya muncul. Gak wedi wes, gak takut dengan siapapun gitu loh. Mau main jebrak-jebrak wes gak ono rasa wedi. Main itu sing pernah tak alami juga ya. Jadi wes gak ono wedi wes. Cuman yang sulit itu emosi. Nah, biasanya wes berumur gitu lebih bisa menjaga emosi daripada yang muda-muda. Gampang terpancing ya, gampang terprovokasi, jegal didik kudu tawur, itu Indonesia biasanya. Itu ya apa kamu kalau ada yang gitu
Gini, kalau kita punya trik tersendiri, terutama buat mancing lawan, kita bergaya so emosi, kita teriak atau kita menendang bola agak-agak ngawur gitu kan, biar musuh melihat kita itu oh, musuhnya emosi, padahal tidak, kita terkontrol. Nah, itulah bedanya sama anak-anak yang muda, kadang nggak bisa ngontrol, kalau kita ya udah udur lah. Jadi masih bisa, mereka bisa main enjoy ketika melihat kita emosi, tapi kita pura-pura emosi. Itu trik untuk mengelabui musuh, lawan. Masih emosi kok masih bisa main bagus, emosi nggak bisa bagus, tapi kita emosi kok masih bagus. Itu mereka heran, akhirnya mereka yang emosi. Gitu. Oke, sekarang kan sudah zaman PS3, PS4, PS5 ya. Ini tentunya banyak teman-teman yang sudah pensiun nggak main PS. Itu kenapa kamu sudah gairahnya kok nggak mau lagi main PS3, PS4? Apa lawannya sudah nggak ada? Waktunya sibuk kerja apa gimana itu? Kok tiba-tiba hilang? Keinginan main PS juga masih kepengen ya, terutama ada anak yang pengen, anak-anakku yang pengen main juga, tapi kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari. Mungkin kalau mau main malam hari juga kita kondisinya sudah sangat-sangat capek. Nah, jadi buat keluarga aja, untuk main-mainnya ada game lain mungkin di HP atau apa, ya cuma sekedar itu aja. Nah, itu teman-teman ya yang jadi pikiran pengusaha rental PS ya. Jadi memang ada pelanggan-pelanggan itu yang sudah pensiun, kayak si Charles ini. Jadi memang sudah pensiun, ya wis nggak main PS gitu loh. Jadi kita harus mencari pelanggan baru lagi gitu ya. Jadi sudah berkeluarga, wis nggak main PS3, nggak main PS4, sudah selesai hilang. Berarti harus ada pelanggan lain yang bisa masuk supaya rental kita tetap jalan ya. Nah, kalau wis nggak main ya opo. Nah, itu ya. Makanya supaya banyak yang main tiap desa tuh kalau bisa ada rental PS. Maunya begitu, alhamdulillah di Pajaran sudah ada. Ada lah. Si Roni itu. Oh iya, Roni. Nah, ada Roni. Jadi pembibitan itu penting buat penggantinya si Charles. Iki wes pensiun, aku hilang satu pelanggan gitu loh. Harus ada pelanggan yang lain. Makanya tiap desa kalau banyak rentalan itu lebih bagus gitu ya. Oke, itu ya kenapa kok ada yang pensiun, alasannya keluarga dan sibuk kerja seperti Charles, dan anak-anaknya ini belum merasuk ke PlayStation, belum ya, nggak tahu nanti. Kalau bisa janganlah. Janganlah. Lebih penting pendidikan nih. Oke, itu teman-teman obrolan saya dengan Charles ya. Terima kasih Charles ya. Terima kasih. Iya, terima kasih waktunya. Semoga sukses untuk kerjaannya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rental. Salam Hasta rental. la vista. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton Cak Kus PS. Untuk edisi kali ini ngevlognya di hutan belantara. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Dadah.